Mas, aku lihat kemarin di sosial media itu ada yang bilang gini, pinter itu nggak melulu soal IQ, tapi soal proses mental. Terus dia kasih beberapa teknik gitu loh. Ini mengingatkan sama segmen gym otak, Mas. Udah lama kan nggak bikin tol. Terus di video terakhir banyak teman-teman yang sudah mencoba dan komen ada impactnya. Barangkali ada gym otak lain yang bisa kita praktikan, Mas. Sudah nonton Buah Le? Buah, itu gym otak itu, gym mental. Sudah disediakan oleh alam semesta. Oke, tapi yang perlu kita gymkan hari ini adalah mari mengubah dari simbolik menjadi abstrak. Gimana itu caranya? Oke. Apa ya? Oh, gini. Apa ya? Enaknya gini aja. Kamu tadi ngomong tentang intelektual. Yang gym otak kita kemarin ngelatih ke dalam ya, tapi agak susah juga untuk menangkap gimana sih sebenarnya level intelek. Itu macam-macam cara orang nangkap level intelek, pakai IQ, pakai whatever macam-macam. Tapi memang biasanya IQ. Walaupun IQ dituning untuk akademik, bisa diterjemahkan untuk kehidupan nyata, mungkin nggak terlalu bisa diterjemahkan. Tapi kalau untuk akademik, tes IQ itu salah satu prediktor yang akurat. Nah, tapi kamu kan tadi ngomong tentang general intelligence, gimana ya kepake sehari-hari yang bisa kita ukur dan kita latih dan seterusnya. Oke, pakai ini aja. Kita pertama kali seperti biasa, kita perlu tolak ukur. Belajar dulu agar kita tahu kalau kita belajar dari level mana ke level mana. Kita tahu bisa untuk bercermin, terus kemudian kita tahu efek dari latihannya seberapa gitu. Oke. Kita bikin levelnya dulu, pakai parameter bahasa. Jadi ada beberapa cara yang bersenter pada bahasa untuk menyampaikan sesuatu. Yang paling rendah itu preverbal. Saya biasanya nyebut sebagai signal. Kucing meong itu menyampaikan sesuatu. Manusia gitu. Anak kecil nangis karena lapar, nangis karena ngompol, itu kadang-kadang bisa kelihatan bedanya, kadang-kadang enggak. Nah, itu preverbal komunikasi. Kecerdasan berhubungan dengan komunikasi juga. Nah, cerdas sendiri yang tahu dia sendiri juga enggak ada gunanya untuk society, atau tidak bisa dibuktikan oleh society juga kadang-kadang. Nah, makanya penting pakai ukuran ini tadi. Cara menyampaikannya pakai preverbal. Situasi mempengaruhi. Ya, masa nggak ingat pengalamanmu, El? Sebelum nembak cewek kan kamu punya 10 teknik, 20 teknik latihan. Tapi ketika sudah beneran berhadapan dan deg-degan kan jadi caveman. Terlalu kecerdasannya langsung turun. Dia nggak paham juga mau gimana. Itu juga biasanya terjadi pada laki-laki yang sudah capek, terus kemudian minta diambilin kecap tuh nggak bisa ngomong. Mungkin karena udah lama ya paham, jadi ya yang sana pinter paham maksudnya dikasihin kecap. Itu preverbal. Bisa kita lihat di anak kecil, bisa dilihat di binatang dan seterusnya. Kemudian ketika sudah masuk verbal, itu kita level 2-nya itu simbolik verbal. Jadi yang dia katakan itu yang bisa dia lihat, bisa dia dengar, benda-benda yang bisa ditangkap sensor tubuh, gampangnya gitu. Pohon, batu, kucing, ngelihat data. Lihat data itu masih simbolik. Lihat datanya nih, ini 30% ini. 30% itu masih simbolik. Misalnya gini, pakai desibel misalnya. Itu cara mengukur kekerasan suara. Anda membayangkan 30 desibel sama 60 desibel bedanya seberapa? 2 kali lipat lebih keras, 3 kali lipat lebih keras. Kalau kita pakai terbiasa simbolik, kita terbiasa pada ukuran linear, kita ngomongnya 2 kali lipat bisa jadi 60 dari 30. Kalau tidak tahu ilmu di belakangnya. Ilmu di belakangnya itu ngukurnya pakai logaritmik. Jadinya 2 kali lebih keras itu sebenarnya cuma 30 ke 36. 6 desibel itu udah cukup 2 kali lebih keras. Tapi kan nggak masuk akal nih di kebiasaan berpikir linearnya. Nah, ada limitasi dari simbolik verbal itu. Kalau Anda ngobrol sama teman-teman, terus kemudian lihat coba obrolannya seperti apa. Bahas kejadian, bahas event, kemudian loncat ke judging. Itu levelnya simbolik memang. Dia ngeliat simbolik, proses menjahit simbolik itu menjadi sesuatu yang di atasnya,
yang disebut sebagai abstrak itu tidak terbiasa. Jadi lebih mudah ngelihat simbolik disimpulkan, simbolik disimpulkan. Misalnya ada yang bertanya, kok Bapak Presiden sering ke luar negeri ya, misalnya gitu. Jawabnya pakai data, ya simbolik. Karena yang ditangkap adalah soal duitnya, kayak soal apanya, yang ditangkap bukan keresahan di belakangnya. Yang ditangkap adalah informasi simbolik, bukan informasi abstraknya. Nah, karena itu level kecerdasan berikutnya. Yang ditangkap dia bukan hanya konsep simbolik, tapi konsep abstraknya. Contoh, ada kucing, ada pesawat, ada mobil, ada motor. Itu simbolik semua. Tapi kalau udah ngomong keseimbangan, nggak ada bendanya nih. Dia tergantung pada benda. Jadi keseimbangan yang nempel di kucing, keseimbangan yang nempel di pesawat, di motor, dan seterusnya. Itu konsep abstrak. Walaupun kita ngalamin sehari-hari, kalau tidak ada kosakatanya, itu nggak dianggap real kemudian, nggak disimbolkan. Simbolnya itu kan simbol dari sebuah konsep yang tidak tertangkap oleh indera, tapi dialami mekanismenya biaya. Contoh. Sejak zaman dulu kala tahu kalau ngelempar batu ke atas langit akan jatuh ke bumi. Lempar batu ke atas pasti jatuh ke bawah. Bahkan tidak dianggap perlu ada simbol. Apa? Semua yang naik pasti jatuh. Nah, kemudian teknologi semakin modern, kita semakin mencoba mempelajari sesuatu yang tidak langsung kelihatan secara simbolik. Kita kemudian memberi nama gravitasi. Kita bisa memberi nama sebuah konsep abstrak yang kita rasakan setiap hari. Gravitasi. Oh, apa itu? Gimana menjelaskan gravitasi? Kalau pakai formal, itu kan nggak mudah. Itu tekuan dari space of time karena hadirnya massa. Siapa yang akan paham? Gravitasi, tapi orang paham. Makanya itu yang membuat hal menjadi jatuh ke bumi. Gravitasi. Gampangnya gitu. Kita semua oke, paham konsep abstrak itu. Konsep abstrak ini berlapis juga. Karena konsep abstrak ini bisa ada kausalitasnya. Ada sebabnya. Di atas itu lagi ada paradigmatis. Dia bukan lagi sistem, tapi yang melahirkan sistem, yang namanya paradigma. Kalau udah Anda mulai mumet, kenapa? Karena memang kita ngomong pada level abstrak nih, bukan pada level simbolik. Kalau level simbolik, kasih contoh dong, ngomong kok. Itu biasanya yang ngomong, kok ngomong ruwet-ruwet sih, ngomong yang jelas-jelas aja. Itu karena jangan dimarahin, itu perlu dididik dan dikasihani. Karena memang tidak biasa berpikir abstrak, terbiasanya berpikir simbolik. Coba kita lihat sebuah kejadian, gymnya nanti gymnya. Coba kita lihat sebuah kejadian yang dilihat dari 3 perspektif. Mana yang preverbal, mana yang verbal, mana yang abstrak. Apa yang ditangkap dari satu kejadian? Mungkin Anda bisa membayangkan beda tuh. Misalnya preverbal, enak, makanannya enak. Jus. Kenapa preverbal? Karena jus nggak ada maknanya. Itu tapi menunjukkan ekspresi bahwa jus enak. Nah, preverbal. Verbal itu kemudian makan terus dia ingat, wah, bisa bersyukur. Untung masih bisa beli nasi, Bapak. Bisa makan enak nih, ada sambelnya, ada lauknya. Alhamdulillah. Udah modal tuh bersyukur. Ketika berpikir abstrak, nggak lagi yang dilihat di depannya. Kok bisa ya nasi ada di sini? Oh, ada yang nanam dulu, ada yang ngubah dari gabah menjadi padi, jual sampai sini. Oh, prosesnya panjang. Ya Allah, saya berterima kasih kepada banyak orang yang terlibat sampai nasi ini di depan mataku. Karena agar kita bersyukurnya jadi lebih jelas nih. Tahu sebabnya kenapa bersyukurnya. Kita ngomong di atasnya itu lagi, di atas abstrak dalam tanda petik, yang sampai levelnya paradigmatik. Nggak cuman, dia nggak cuman ngomong urutannya dinasinya ini, tapi ngomong ambience-nya. Kok bisa ya ada orang nanem, terus kemudian bisa bikin padi dari gabah, kemudian digiling, dijual, nggak sampai sini, dan saya bisa makan. Ini butuh kestabilan negara loh ini. Ini butuh para pemimpin negaranya tidak membuat situasi menjadi resah sehingga berasnya tidak dicolong di tengah jalan. Kalau itu gagal nanti berasnya nggak sampai sini tapi dicolong tengah jalan, misalnya gitu. Nah, ini lebih luas lagi berpikirnya. Walaupun kejadiannya sama, makan. Nah, ketika kita sudah tahu perbedaan 3 itu, jadi kita
bisa ngukur kita di mana ya? Kita di simbolik atau kita di abstrak nih? Abstraknya sedip apa sih? Karena abstrak bisa dipecah lagi nanti, bisa menjadi paradigma, bisa menjadi sistem, bisa menjadi metasistem dan seterusnya. Itu level yang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita jimkan hari ini adalah mari mengubah jadi dari simbolik menjadi abstrak. Gimana itu caranya? Oke. Sebenarnya konsepnya sederhana kok. Semua kejadian, semua hal itu yang bisa kamu simbolkan itu ada konsep abstrak yang menyambungkannya. Percaya itu dulu. Kalau tidak percaya saya kasih bukti. Untuk Anda yang yang beragama Islam, apa aja konsepnya yang buat Tuhan. Udah, selesai kan? Nyambungkan. Tapi itu terlalu jauh untuk bisa kemudian kita buat menjadi, nggak ada latihan namanya kalau kayak gitu. Apa nih sambungannya kopi sama celana dalam dibuat Tuhan. Yo bener. Artinya banyak yang berargumentasi seperti itu. Oke, kalau yang nggak agama gimana? Sama-sama terbuat dari quarks, sama-sama atom dari iya. Sama-sama terbuat dari 4 force dasar, weak, strength, gravitasi, elektromagnetik. Semua benda di dunia hanya terdiri dari 4 itu. Berarti sama mereka. Iya. Ini hanya bukti bahwa semua itu berhubungan. Kita dari yang kelihatan terpisah menjadi satu, kemudian satu berhubungan. Ini ada levelnya. Dan letak latihan kita adalah menghubungkan dua hal yang sama sekali berbeda. Terus mereka persamaannya apa sih? Pada level abstrak. Oh, saya kasih contoh misalnya tadi. Apa sih persamaannya pesawat sama kucing? Saya kemudian teringat kucing itu, ini menyambungkan pengalaman terhadap kucing. Kucing itu kalau dijatuhin dari atas pasti mendarat di kakinya. Itu sampai diteliti gimana caranya kok bisa dia adjust di udara. Oh, berarti dia punya cara untuk menyeimbangkan dirinya. Oh, pesawat juga nih. Ada buntutnya, ada penciptaannya Pak Habibie. Patennya di mana membuat landing keseimbangannya jadi lebih stabil, bisa landing dengan kecepatan lebih rendah dan sehingga pesawatnya lebih safe. Oke. Konsep yang sama Pak, dua-duanya butuh keseimbangan untuk selamat. Misalnya gitu. Oh, ada hubungannya keseimbangan sama selamat. Hal apa lagi yang butuh seimbang ya? Oh, seimbang komunikasinya. Antara klaim sama komunikasi, misalnya negara kalau mau bikin klaim sama bukti yang balance, yang seimbang. Kalau nggak seimbang pasti akan menghasilkan nanti salah lagi, maksudnya kalau tidak seimbangan ya nggak berdiri gitu aja loh maksudnya. Artinya keseimbangan, kita tahu satu konsep dasar keseimbangan aja itu bisa kemudian kita ambil konsep itu kemana-mana, karena seperti piramid terbalik itu tadi, seperti Anda tadi ngomong, oh semua diciptakan Tuhan, apalagi ya ciptaan Tuhan, kan bisa ngembang ke semua hal lagi. A sama B sama-sama ciptaan Tuhan, ditarik ke atas, apa ya sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, ini ketemu konsep yang lain, itu menarik banget tuh. Kamu coba cari sambungan, whatever lah. Apa sambungannya, iPhone sama Adam misalnya. Adam dan Hawa, sama-sama apel kan gitu misalnya. Sama-sama kisruh sama apel. Ya, itu, berarti apel dipakai di mana aja ya simbol ini. Kalau dia menyimbolkan itu. Nah, coba cari sendiri. Anda akan menemukan hal-hal yang menarik ketika bisa ngambil akar dari konsep-konsep itu. Udah, sekarang trainingnya gitu aja. Dites. Kamu cari random 2 hal. Simbolis A sama B. Dah. Habis itu di track berapa lama kamu bisa menemukan persambungan abstrak konsep dari kedua benda itu. Boleh ketemu 1, boleh ketemu 2. Ukur waktunya. Oh, seminggu baru ketemu lagi. Setelah ketemu cari objek lagi. Lama-lama sampai langsung ketemu. Seminggu jadi 5 hari, jadi 4 hari, jadi 3 hari. Jadi kamu kalau udah langsung ketemu, terbiasa melihat sesuatu di balik apa yang disimbolkan. Anda kemudian bisa melihat di balik layar itu seperti apa dari yang terlihat disimbolis di depannya. Nggak spekulasi, tapi memang melihat polanya. Pola itu hanya bisa dilihat pakai kemampuan melihat abstrak. Nah, duniamu akan berubah sama sekali ketika kamu bisa melihat data yang sebelumnya tidak bisa dilihat walaupun pengalamannya sama. Ya? Cukup jelas ya? Tes. Oke, tes. Apa? AI dan negara. Oke. Noel ngetes saya apa persambungan AI sama negara. Saya akan coba sebisa mungkin walaupun tidak jelas mengeluarkan train of thought, apa yang saya pikirkan. Oke. Negara, langsung kepikiran sama saya adalah terdiri dari banyak orang. Banyak orang masing-masing punya keputusan dan punya will-nya sendiri, keinginannya sendiri untuk kemudian bersedia berkumpul dalam sebuah klaster yang namanya negara. Dan negara itu pasti punya keputusan.
mau setuju A, mau setuju B, mau ngutang, mau nggak ngutang, dan seterusnya. Ada hierarki untuk memutuskan sebuah negara, dan itu menentukan negaranya dan sebangsanya itu mau kemana. AI, oke. AI terdiri dari node-node, titik-titik, yang terdiri dari, kalau Anda melihat ada AI, ada ukurannya 1 triliun parameter, ada 327 billion parameter, itu menunjukkan berapa parameter yang terdiri dari AI tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebuah negara. Kalau di negara citizennya adalah orang, kalau di AI citizennya adalah parameter node itu. Kenapa? Karena parameter node bisa mengeluarkan signal seperti warga negara mengeluarkan pendapat atau arah tujuan. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Kita lihat nih, oh AI ini semakin banyak parameternya sebenarnya katanya semakin baik. Tapi kalau semua parameternya dipakai, cost-nya sangat tinggi untuk menjalankan. Sehingga dia punya konsep yang namanya mixture of expert. Gimana nggak semua parameter dipakai, semua parameter diklaster sedikit menjadi expert A, B, C, sehingga sebuah kasus itu tidak semua rakyat AI ini ikut mikir. Ini hanya beberapa expert yang ikut memikirkannya, sehingga keputusan bisa terjadi dengan cepat dan lebih akurat ketika diklaster menjadi expert-expert. Apa yang terjadi pada AI yang tidak punya expert? Ngambil keputusan lama, mencela-mencele, nggak bisa konsisten dengan keputusannya, dan hasilnya belum tentu bisa diikutin dan terbentuk konsisten. Nah, belajar dari situ, ternyata sebuah negara dengan inti yang sama, kita butuh loh mixture of expert. Apa sih? Kita butuh punya meritokrasi. Jadi pada sebuah keputusan-keputusan itu tidak semua punya pendapat dan kemudian semua pendapat orang harus didengarkan. Ini harus pakai gate expert-expert, sehingga ketika ada masalah yang segitu banyak, itu bisa dilewatkan oleh expert yang berbeda, sehingga mereka bisa menghasilkan keputusan yang cepat dan akurat seperti pelajaran dari AI. Nyambung. Gimana kita bisa sampai meritokrasi membantu negara Indonesia, negara belajar dari AI dan mixture of expertnya. Kalau kita mau menggali lebih dalam bagaimana attention mekanismenya, ini agak spesifik di AI, gimana sparse attentionnya, kayak bagaimana konteks window-nya, kayak dan seterusnya. Kita bikin analogi abstrak melihat Indonesia dari sudut pandang ini, kita akan melihat sesuatu yang berbeda lagi. Ini melihat Indonesia dari kacamata AI atau melihat AI dari kacamata negara. Dua perspektif yang bisa saling membantu satu sama lain. Tentu tidak bijektif. Bijektif Anda cari sendiri. Bijektif itu artinya bukan analogi satu-satu. Ini biasanya kesalahan orang yang tidak bisa memahami analogi adalah cara berpikir yang simbolik, bukan cara berpikir yang abstrak. Kalau cara berpikir abstrak itu melihat analogi, faham bahwa analogi itu bukan sama dengan. Analogi itu adalah sebuah pola yang bisa kita pelajari, pola abstrak yang bisa kita sambungkan agar bisa belajar satu sama lain. Bayangkan kalau Anda tiap hari mengumpulkan seminggu satu aja, dalam setahun Anda punya 50 perspektif. Anda punya 50 cara untuk melihat sebuah hal. Banyak kok kejadian kayak gitu itu. Bubble wrap. Tahu nggak bubble wrap? Yang cetok. Itu produk gagal. Awalnya dijual buat apa? Buat wallpaper modern. Siapa yang mau beli? Bayangin bubble wrap pakai itu apa? Wallpaper modern udah mau bangkrut. Si IBM jualan PC, komputer, dan berpikir gimana ya tak kirim kemana-mana biar nggak rusak, gimana ya? Dia berpikir ulang, ego nih, aku maunya begini ini. Ternyata dia gunanya di dunia lain sangat berguna dengan cara yang tidak kubayangkan sebelumnya. Nah, terus kemudian yang tadinya jual jadi wallpaper, dijual jadi wrapper. Sekarang dia jadi billion industri. Hanya karena perspektif di tempat yang berbeda menghasilkan hal yang berbeda. Nah, ini pentingnya belajar konsep abstrak ini tadi. Gymnya jelas ya, secara spesifik gymnya jelas. Cari dua hal yang tidak berhubungan sama sekali dan pikirkan apa hubungannya. Kasih waktu seminggu sampai kamu menemukan, oh bisa disambungkan di titik ini ya. Kalau nyambungkanmu terlalu jauh, sama-sama ciptaan Tuhan, gak ada gunanya. Cari sambungan yang kemudian bisa dipantulkan lagi, kayak tadi. A, B, oh sama-sama butuh keseimbangan. Dapat konsep keseimbangan dipantulkan ke hal yang berbeda lagi. Karena nantinya akan nyambung. Banyak pola yang bisa ditemukan, banyak analogi yang bisa dipakai satu sama lain. Ingat, analogi bukanlah bijektif. Analogi bukanlah hubungan satu ke satu. Mungkin nanti ditambah secara visual apa itu artinya bijektif. Dan beberapa teman-temannya hubungan antara dua set. Nah, ini matematis ini. Antara dua set grup itu kalau hubungannya ada bijektif, ada macam-macam. Union, whatever. Nah, saya pakai istilah itu agar
Kenapa istilah yang saya pakai kadang-kadang agak susah? Agar expand knowledge kita, agar tahu konsepnya seperti apa. Karena masuk sebuah konsep yang tidak kita biasa miliki, karena kosakata kita kurang, karena basis legonya kurang, itu cara masuknya adalah lewat kosakata baru. Kalau Anda curious sedikit, ya kosakata ini artinya apa sih? Akan terbuka apa horizon itu. Nah, ini lebih dari kosakata. Jadi kamu perlu menemukan kosakata baru. Nanti akan gini, kalau Anda melakukan ini, Anda akan gini nanti suatu hari. Wih, ini ada hubungannya ya? Konsepnya kayak gini. Saya paham, tapi nggak ada namanya ini. Tapi Anda paham, dah. Suatu hari akan ada sebuah penelitian atau Anda baca koran atau gimana yang menamai sebuah fenomena yang kamu paham sebelumnya. Terus, oh namanya itu. Kamu nggak perlu nginget-inget, langsung nyantol. Karena kamu sudah paham realitasnya, kamu sudah paham apa yang sebenarnya, cuman butuh jembatan kosakata. Jadi, kalau ini tadi, latihan ini tadi, mulainya dari ngalami dan mencari sambungan. Mungkin kamu tidak akan menemukan kosakata yang tepat, ya, tapi level berikutnya ya. Tapi kamu paham, oh sambungannya kayak gini, oh analoginya kayak gini, ini bisa sama di level ini, agak berbedanya di level ini, belum punya kosakata. Suatu hari Anda menemukan kosakatanya, biasanya ada kok, cuman kita belum nemu aja. Ketemu Drake, baca buku, kosakatanya ini, tempelin, dah, Anda langsung paham konsepnya. Saat itu juga, karena Anda sudah memiliki sebenarnya konsepnya, cuman belum dikasih simbol nama aja. Di sisi lain, kadang-kadang kalau Anda menemukan kata-kata yang tidak paham, coba, apa sih sebenarnya artinya kata-kata? Itu didefinisikan untuk apa sih? Karena ini jadi modal untuk bisa menyambungkan abstrak-abstrak itu tadi. Jadi berguna di dua arah. Sorry, saya nambahin lagi. Tapi intinya adalah latihannya, yuk, lihat secara abstrak, tidak hanya simbolik. Monggo, semoga berguna. Dan tantangan khusus buat Noel, coba kamu ngerayu pakai bahasa abstrak sama sekali. Efeknya apa? Mayoritas pakai bahasa abstrak. Itu modal menuju romantis. Kok bisa? Cari sambungannya. PR pertama. Gitu ya. Noel, kayak Rabi. Rabi itu tidak abstrak. Itu sih. Oh, bagimu abstrak ding ya sekarang ya Rabi itu ya. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya alasanmu saya belajar abstrak mas, dengan nggak rabi dengan apa namanya orang dari nation yang berbeda, imagination apa ya, nggak apa-apa wes. Monggo lanjutkan Rabimu dari negara imaji.